Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Gandhi. Ya. Kali ini kami dari kelompok 8 akan menunaikan tugas manajemen pariwisata, yaitu kami sedang mewawancara destinasi wisata Puncak Belici. Dengan Bapak boleh memperkenalkan diri. Baik, halo pemirsa. Perkenalkan, nama saya Gandhi, nama panjangnya Sugandi ya. Kebetulan saya menjadi salah satu dari pengelola Puncak Belici yang mana di sini yang dituakan, jadi mungkin jadi ketua pengelola di operator Puncak Belici di bawah naungan Operasi Notowono atau Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin perkenalan singkat. Oh iya. Ya, Untuk dari kami, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Muhammad Yudadiansyah dan saya Ahmad Rekan Musa. baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi, kami akan memulai sesi pertanyaan tentang Puncak Belici kepada Bapak Gandhi. Untuk pertanyaan pertama, boleh diceritakan dong Pak tentang profil destinasi wisata Puncak Belici ini, tentang awal dibangunnya itu seperti apa? Kalau profil singkat, secara Puncak Belici ini berada di wilayah Resort Pengelolaan Hutan RPH Mangunan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga secara teritori kita terletak di Pedukuhan Gunung Cilik, Kalurahan Muntuk di Kecamatan Belingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga. Dan Puncak Belici ini di bawah naungan Koperasi Notowono, koperasi yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan jasa di daerah RW Mangunan ini. Dan tentunya juga Puncak Belici memiliki luas kawasan ya, yang kita kelola. Sebenarnya di blok RPH Mangunan kami memiliki luas 97 rumah 2 hektar, namun yang kita kelola hanya 4,4 hektar, yang mana Puncak Belici ini sendiri di tahun 2017 sempat disinggahi, dikunjungi oleh mantan Presiden Barack Obama ya. Pantasan di tadi ada Jalan Obama. Iya, Jalan Obama. Bahkan ketika dengan jalan-jalan ke puncak tentunya ada Puncak Obama Peak, jadi ada monumennya Pak Obama. 2017 Pak. Iya, 2017-98. Mungkin sejarah singkat seperti itu. Dan kita juga secara profil kita berada di lantai 2-nya Kota Bantul, jadi di ketinggian kurang lebih 380 mdpl. Dan kami memiliki bentang awan yang cukup menarik juga dan cocok juga untuk dinikmati mulai dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari, karena dengan ketinggian di Puncak Belici ini dapat menyaksikan indahnya pantai selatan Kota Jogja, bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi di sisi utara itu dari Gunung Merapi, Merbabu, Subik, Sindoro itu kalau pas momennya tepat semuanya bisa kelihatan. Menarik sekali Pak ya terkait Puncak Belici ini, dan areanya juga cukup luas Pak ya, jadi kayak menerima tamu banyak itu sangat leluasa Pak ya. Insya Allah untuk kunjungan kapasitas di Puncak Belici sendiri pernah dikunjungi dalam satu hari ya, bukan satu waktu, jadi satu hari itu bisa mencapai di angka 10.000, tapi sebelum adanya pandemi. Tapi setelah adanya pandemi kita belum bisa pulih secara normal. Untuk saat ini mungkin di hari weekend Sabtu dan Minggu itu paling mencapai kapasitas dalam satu hari ya masih di angka 2.500 sampai 3.500 itu di weekend. Tapi di hari weekday kayak Senin sampai Jumat itu paling kunjungan di angka 500-an. Tapi untuk maksimalnya sendiri sebenarnya Belici ini di berapa orang sih Pak dalam sehari gitu? Kalau dalam sehari sih sebenarnya kalau di dalam kawasannya bisa banyak sih Mbak. Cuman ketika kantong parkir itu tidak memadai, itu yang menjadi kendala. Jadi ketika banyaknya kunjungan wisatawan sehingga kantong parkir tidak ada, sehingga menjadi meluap kredit. Kalau yang di dalamnya sebenarnya mungkin dibilang 15.000 itu insya Allah bisa, karena kita memiliki luas kawasan. Untuk saat ini setelah pengasuhan adendum kemarin kita memiliki luasan di angka 5,3 hektar. Itu mencakup sisi selatan, sisi utara, mulai dari puncak sampai sini semuanya bisa
bisa dijadikan tempat nongkrong lah dari buat wisatawan itu. Dan ada beberapa space ruang juga kita miliki kayak pendopo, aula, kayak state amphitheater yang bisa memanjakan wisatawan untuk bisa berkumpul bersama rombongan itu. Adalah space-nya, ruangnya. Cuman kantong parkirnya yang nggak Iya, ada kantongnya kesulitan. nggak memadai. Iya. Minusnya cuma di kantong parkirnya nggak cukup gitu aja. Iya, karena kunjungan wisatawan rata-rata menggunakan bus. Jadi yang sampai sini iya. itu biasanya luar daerah ya. Jadi daya minat kunjungan itu didominasi untuk saat ini ya masih di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mungkin minat kunjungnya keluar daerah. Oh, Jadi iya. gantian Iya, seperti itu. Baik, cukup jelas Bapak untuk penjelasan profil singkatnya tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak tujuan dibangunnya wisata Puncak Becici ini? Kalau tujuan banyak ragam tujuan ya, tinggal bagaimana orang memiliki tujuan, karena banyak orang itu memiliki tujuan masing-masing. Kalau bagi saya pribadi dan juga teman-teman itu bagaimana menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga dengan adanya pengelolaan Puncak Becici ini bisa membawa dampak untuk kesejahteraan masyarakat, berdampak pada layanan ekonomi bagi masyarakat kami, jadi kenaikan potensi ekonomi, peluang usaha baru dan sebagainya. Dengan adanya pengelolaan ini, alhamdulillah untuk saat ini sudah ya mungkin banyak dirasakan oleh masyarakat dari peluang lapangan pekerjaan. Jadi setelah kita bangun ini, masyarakat juga cukup yang dulu cukup banyak sih. Jadi yang dulunya bekerja di luar kota, luar daerah, sekarang cenderung sudah fokus ya, sudah fokus di Puncak Becici ini untuk berdikari. Jadi mencari hasil dari Puncak Becici dari sektor pengelola, dari pengelola jasa kuliner kayak warung-warung itu. Terus ada juga yang mengelola jasa transportasi kayak jeep wisata dan sebagainya. Sekarang juga sudah mulai tumbuh kembang kayak usaha di sekitar yang berdampak dari Puncak Becici ini. Sekarang ada layanan akomodasi kayak homestay, jadi sudah tumbuh kembang homestay yang bisa disinggahi ketika wisatawan yang datang ke Puncak Becici terlalu malam, mereka bisa tinggal di homestay itu untuk sementara. Bagus banget ya, sudah ada homestay juga untuk saat ini ya. Kalau boleh tahu juga Pak, untuk tujuan budayanya ada nggak sih Pak kayak pelestarian budaya setempat atau bagaimananya? Kalau untuk tujuan budaya tentunya ada banget ya, bukan ada tapi ada banget, karena kita dengan tema Wana Wisata Budaya Mataram. Jadi kawasan wana wisata yang ada di RPA Mangunan ini dengan tema Wana Wisata Budaya Mataram. Jadi kita terlahir di tanah Mataram, dan kita juga orang Jawa tidak melupakan Jawanya. Seperti tadi ada backsound juga, ada seni gejok lesung yang mana kita tampilkan untuk menjadi salah satu penyambut ya. Jadi setiap hari kita tampilkan, kita pentaskan. Yang pertama nguri-uri kabudayaan, melestarikan budaya dan juga melestarikan seni. Jadi seni dan budaya itu selalu kita giatkan untuk budaya-budaya yang ada kayak gejok lesung. Terus ada juga event tahunan itu Mertiwono, kenduri Mertiwono itu masih ada budaya yang masih kita bawa ke sini. Jadi untuk mengucapkan rasa sujud syukur kita kepada Sang Kholik, kepada Sang Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Ta'ala itu, ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kita juga memberikan harapannya, memberikan sujud syukur itu melalui kayak kenduri Mertiwono. Setiap tahun kita adakan kenduri itu, yang mana kita ajak warga masyarakat, pengelola dan wisatawan itu kalau pengen bergabung kita persilahkan. Terus di samping itu juga ada pementasan kayak sendera tari, itu juga yang baru kita rintis mulai di Seribu Batu Songko Langit itu ada Negeri Dongeng. Terus yang kesini itu ada untuk saat ini yang baru digarap itu adalah sendera tari Mataram. Tapi rencana juga akan kita masukkan dalam pementasan itu, yang mana di deretan kawasan RPA Mangunan ini ada memiliki beberapa space, jadi kayak state amphitheater ataupun panggung terbuka untuk mementaskan itu. Dan itu juga kita juga membawa seni adat tradisi budaya yang masih kita kembangkan, kayak membatik
Oh, membatik juga. Membatik juga itu ada, namun kegiatan yang ada di masyarakat karena adanya minat kunjung wisata sehingga itu membuka pangsa pasar baru, jadi membuka peluang baru untuk kesejahteraan masyarakat dengan kita menjual paket-paket kayak outbound. Dan juga ketika outbound itu kita sisipi dengan proses membatik untuk mengenalkan batik di sini, terus ada kerajinan bambu dan sebagainya, itu juga menjadi sebenarnya budaya juga karena bambu itu untuk mengenal bambu, karena di deretan daerah kami di Kaluran Muntuk ini terkenal dengan desa bambu gitu. Karangasem. Kalau Muntuk totalitas, jadi Semuanya. di Kaluran Muntuk itu semuanya memiliki kerajinan bambu, cuman yang lebih cenderung di Karangasem itu yang bambunya, cuman lebih spesifik karena di sana lebih beragam. Namun di Kelurahan Muntuk itu mulai dari Gunung Cilik, Muntuk sendiri, ada Sanggrahan, ada Banjarharjo 1-2, Sanggrahan 1-2 itu semuanya menganyam. Bahkan sampai Seropan itu menganyam loh ya. Jadi ada 11 pedukuhan di Kelurahan Muntuk semuanya kenal dengan bambu. Makanya terkenal Muntuk bambu art space itu. Jadi ruang di Muntuk ini adalah memang yang terkenal bambunya. Oh. Berarti untuk untuk budayanya tadi ada ada Gejok Lesung, Pak ya. Tadi juga sempat lihat di sana ada Gejok Lesung, terus Mertiwono. Kenduri Mertiwono. Oh, Kenduri Mertiwono. Itu acara tahunan. Acara tahunan. Ketika Mertiwono itu kan banyak seni kayak ada bergodonya juga, ada arah-arahan gunungan, ada kendurinya. Jadi layaknya ketika kita kayak ya tasakuran lah. Jadi mengajak rame-rame, di situ ada rebutan gunungan dan sebagainya. Untuk pelaksanaannya itu setiap apa Pak biasanya? Kalau kita ambil biasanya bulan kemarin sebelum lama. Jadi bulan-bulan September, Agustus September. Biasanya kalau di kampung ada merti dusun. Setelah usainya musim panen, terus mereka kenduri merti dusun itu, terus habis itu kita di Mertiwono. Jadi setiap habis panen sih. Baik, cukup jelas penjelasan tentang tujuan dibangunnya Puncak Becici terkait ekonomi maupun budaya tadi Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh tahu dong Pak tentang status kepemilikan dari Puncak Becici ini dimiliki oleh pengelola sini atau dari masyarakat setempat atau bagaimana Pak? Kalau kepemilikan terkait dengan lahan ya. Iya. Kalau lahan yang kita kelola adalah secara status untuk saat ini di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan. Itu untuk saat ini nggih. Tapi mungkin kalau yang lebih detail saya kurang tahu juga, mungkin ini asal-usul tanah kan kalau digali banyak sekali. Jadi mulai mungkin saindeng bumi ngayu ya atau tan dudu handar beeng gendom itu tan saing sonoto atau apa itu kan itu ada juga. Gitu. Jadi hak anyadong, hak anggado, andar beni kan itu bisa juga. Tapi kalau itu saya nggak tahu. Mungkin akan lebih detail kalau untuk saat ini kita di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kepemilikan destinasi wisatanya sendiri Pak, kan itu tadi untuk tanahnya. Kalau destinasi wisatanya? Kalau destinasi wisata ya tentunya ya miliknya pengelola. Ya kalau pengelola sebatas kita hanya mengelola. Jadi gini, kami selaku masyarakat di bawah kelompok tani hutan, di bawah KTH kelompok tani hutan itu sendiri, di bawah naungan Dinas Kehutanan ya di Desa Pengelolaan Hutan Mangunan, kita berdiri melalui masyarakat yang biasa berkecimpung di bawah kehutanan, yang mana waktu itu sesuai dengan visi misi kehutanan adalah hutannya lestari, masyarakat sejahtera. Lah untuk kesejahteraan masyarakat supaya hutan ini bisa tetap lestari kan masyarakat sejahtera dulu nih. Iya. Untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui sektor apa sih kan gitu waktu itu. Dari tahun 2009 ada pernah mencoba untuk proses penyadapan dan dilaksanakan mulai tahun 2010 ada penyadapan getah pinus, yang mana penyadapan getah pinus itu dikaryakan oleh kelompok tani hutan yang berada di lingkungan sekitar kawasan hutan, jadi di masyarakat. Nah, untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Namun setelah berjalan seiringnya waktu itu dari kelompok tani pengen mencoba suatu hal yang baru, karena ketika tanaman ini disadap kan tentunya akan mempercepat angka kematian tanaman. Akhirnya kita hanya mengelola jasa.
Jadi pengelolaan jasa pariwisata ini menjadi salah satu terobosan ya. Jadi terobosan yang mana ketika kita tidak mengambil hasil dari kayu, cuman kita mengambil hasil dari pengelolaan jasa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan alhamdulillah dari sektor jasa itu sehingga muncul gambaran pengelolaan pariwisata ini akan lebih menarik di samping menambah kesejahteraan. Dia juga dapat memberikan dampak bagi kehutanan dari kelestarian dan sebagainya. Karena ketika kita hanya mengambil jasa, tentunya alam ini tidak akan begitu banyak terganggu ya, karena kita hanya mengambil jasanya. Namun dari sisi lain kita juga tentunya akan membawa perubahan dalam kehutanan itu, mungkin dengan adanya banyak kunjungan wisatawan kan membawa dampak lain juga. Namun kita juga tidak lepas juga untuk perawatan. Setiap tahun kita melakukan ya penanaman, perawatan dan sebagainya. Baik. Bagus sekali Pak ya tadi untuk pengelolaan sumber daya alam juga sudah sangat baik, sudah berkelanjutan bagi lingkungan daerah sini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, terkait kapan mulai beroperasinya destinasi wisata Puncak Becici ini, mulai dari tahun kapan Pak ya? Kalau mulai tahun kapan, kita berawal dari tanggal 10 bulan 11 2014. Sebenarnya kita rintis itu ya, mulai kita rintis, namun kita melalui merintis itu berproses. Kita dinaungi dari masyarakat itu untuk bekerjasama. Kita dinaungi oleh Badan Hukum Koperasi Notowono yang berdiri tahun 2015, dan dengan penandatangan MOU koperasi itu bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan pemerintah itu di tanggal 31 Januari 2017. Itu secara sah legal formalnya kita mulai menggunakan tiket itu karena dinaungi oleh peraturan gubernur 84 April. Berarti untuk 2014 tadi itu rintisan kita mulai nol merintis itu di tanggal itu. Terus setelah merintis kita mencoba karena dari masyarakat pengen pengelolaan ini bukan hanya pengelolaan ya sebatas masyarakat terus hanya mengelola tanpa ada dasar hukumnya. Dan waktu itu kalau ditanya milik siapa atau Puncak Becici ini, ya tentunya milik bersama. Jadi milik bersama. Jadi sebenarnya kalau masyarakat dibilang memiliki ya enggak juga, karena miliknya kehutanan. Tapi ketika kehutanan kok mengklaim oh ini ya karena kita inisiatif dari masyarakat mengajukan dan sebagainya, akhirnya ada kesepakatan yang milik antaranya dinas kehutanan sama ya masyarakat sama koperasi. Lumayan panjang Pak, berarti prosesnya dari 2014 sampai 2017. Iya, karena proses. Iya. Berproses. Berarti mulai bangun kayak padepokan apa sih namanya, kayak gubuk-gubuk gitu. Mulai dari kalau ini markipat, jadi berproses. Yang awalnya itu jangankan kok fasilitas toilet aja waktu itu belum ada kalau kita berproses. Nah dari situ kita berjalan seiringnya waktu dengan adanya kunjungan. Dari kunjungan itu waktu itu ada jasa penitipan kendaraan. Dari hasil itu kita kembalikan ke sarana prasarana yang ada. Namun setelah adanya tiketing di tahun 2017, kita akan ada setoran PAD karena dengan skema kerjasama 2575 bagi hasilnya. Pembagian hasil 2575 itu kita yang 25 kita setor ke pendapatan daerah BPK DIY, terus yang 5% untuk pendapatan koperasi, yang 70% dikembalikan ke operator. Nah untuk operator ini sendiri dikembalikan lagi untuk kesejahteraan anggotanya, untuk pembangunan sarana dan prasarannya seperti musola, terus ada gazebo, ada pendopo ini untuk shelter lah. Jika di alam banyaknya kunjungan itu kadang kan musim nggak nentu, kadang panas, kadang hujan. Nah ketika musim penghujan bisa dijadikan tempat berteduh bagi wisatawan biar lebih nyaman. Oh baik, cukup jelas Pak ya penjelasannya tadi terkait awal pembentukannya Puncak Becici, dari awal perintisan sampai sudah ada badan hukumnya yang mengatur Puncak Becici. Baik, terima kasih Bapak, cukup jelas untuk penjelasan tentang latar belakang dan profil destinasi wisata Puncak Becici. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait manajemen Puncak Becici ini akan disampaikan oleh teman saya.
Ada Pak, mengenai manajemennya nih Pak. Kapan sih pertama kali Puncak Becici itu mengalami kenaikan minat kunjungan ke wisata ini? Kalau kapan terkait dengan kunjungan ya, kenaikan kunjungan itu sebenarnya dari awal sudah ada kunjungan, namun untuk kenaikan lebih tepatnya setelah ada kunjungan mantan Presiden Barack Obama itu kenaikan bisa dibilang bahkan sekarang kan kok 100%. Kalau saya bilang 1000%. Karena kenaikan yang mana waktu itu sebelum Pak Obama datang ke sini, itu kunjungan per hari itu bisa dibilang cuma di angka 100-200. Tapi setelah Pak Obama kan bisa 1000 lebih kan. Itu nggak. Jadi ya kenaikannya bisa Drastis. drastis. Banget. Kemudian dari kan segitu banyak orang nih Pak, kalangannya dari mana aja gitu? Kalau dibilang kalangan mana aja ya tentunya variatif juga, tapi masih tergolong di Asia Tenggara lah. Kalau untuk Eropa masih cenderung minim. Tapi di Asia Tenggara pun kadang untuk membedakan wisatawan mancanegara atau Nusantara itu kadang bingung. Misalnya Cina, bener-bener Cina sama Cina Jawa. Dia ngomongnya sama-sama Cina, tapi tinggalnya di Jogja kan misalnya, itu nggak bisa tentukan. Cuman karena kita harga tiketnya kan sama, jadi belum bisa menentukan atau menjadi pembeda. Oh ini wisatawan dari Nusantara ataupun mancanegara. Tapi didominasi kalau untuk mancanegara ya Cina, terus Malaysia, terus ya daerah-daerah sini. Kalau untuk Eropa sendiri masih belum ada, namun belum begitu banyak. Banyak gitu ya, Ya, dari apalagi mancanegara. setelah adanya pandemi ini baru mulai lagi nih. Belum lama. Boleh nanya dong Bang, itu tadi tentang datangnya Barack Obama ke sini tadi tujuannya apa sih Pak? Kayak belum jelas. Kayak Buat tujuan apa? dia, tujuan iya. buat nggak Kalau tujuannya sih sebenarnya kenapa kok memilih Puncak Becici Iya. yang dikunjungi dengan notabene Puncak Becici kalau dibilang bagus enggak ya? Kalau Masih dibilang merintis. indah Bagus, juga Pak. enggak. Kalau untuk Kan- baru sih oh, udah kan Kalau masih untuk- ya kan Barack Obama datangnya masih tahun-tahun sebelumnya. Oh, iya. tahun awal. Kalau saya sendiri saya merasa Puncak Becici kalau dibilang bagus enggak, karena akan ada banyak yang lebih bagus. Kalau dibilang indah, lebih banyak yang lebih indah. Tapi kenapa kok Puncak Becici? Karena Puncak Becici Yogyakarta. Jadi ketika Puncak Becici di Yogyakarta sudah kan istimewa. Jadi Puncak Becici kan istimewa buat Boleh. tapi bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana terkait dengan eksistensi notabene tanah kehutanan yang dikelola oleh masyarakat dengan demikian rupa memang baru ada di Jogja di RPH atau di KPH Yogyakarta ini, KPH di Dinas Lingkungan Hidup Hutan di DIY dengan menggunakan skema aturan yang diterapkan. Karena untuk yang lain rata-rata cenderung kehutanan yang lain itu kebanyakan dikelola mungkin banyak yang investor dan yang lain, tapi kalau yang dikelola oleh masyarakat baru yang itu menjadi salah satu daya tarik. Mengenai investor tadi kan, apakah nantinya Puncak Becici ini ada kayak menerima investor dari luar atau Sudah mungkin cukup dari masyarakat sama dinas aja gitu? Ya, oke, kalau investor sebenarnya saya sendiri selaku pengelola di Puncak Becici, saya bukan anti ya, tapi bukan anti investor, tapi saya cenderung tidak memilih investor menjadikan salah satu wadah untuk Puncak Becici ini untuk berkembang. Namun saya cenderung kenapa Puncak Becici menggunakan badan hukum koperasi? Karena dengan koperasi itu sendiri, dengan berkoperasi kan dari, untuk, dan bagi. Jadi harapannya semua bisa memberdayakan masyarakat dan masyarakat lokal, masyarakat sekitar yang bisa berdaya, bukan investor. Kalau investor itu ya udah orang kaya kok pengen diberdayakan lagi, ya memberdayakan ya memang ini masyarakat. Jadi sebenarnya Becici ini kayak ada, tapi bapaknya sendiri kayak tidak, maksudnya menolak gitu ya? Bukan Ya, menolak kayak tentunya cenderung saya tidak dengan investor. menerapkan itu Pak ya. Tapi kalau CSR monggo silahkan. Oh. Tapi kalau investor sementara enggak deh. Kemudian untuk high dan low seasonnya nih Pak, kapan? Terus apa yang mempengaruhi adanya high dan low season? Oke. Kalau low season itu biasanya kalau musim-musim hujan
bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan kayak semua itu Pak ya. Iya. Semua wisata Ya mungkin. kan Wisata ditanya mungkin. low season ya Iya. sama kalau untuk daya kunjung itu ya tentunya di bulan-bulan sekolah ya, karena Jogja itu terkenal dengan banyaknya kampus dan banyaknya kampus itu banyaknya wisatawan ya, banyaknya orang-orang yang sekolah di sini, dan sehingga ketika pas musim-musim kayak kenaikan kelas, musim-musim ini cenderung lebih liburan itu lebih banyak. Itu sama bulan-bulan ini low season ya biasanya setelah tahun baru lah itu cenderung slow. Berarti targetnya itu banyak di, maksudnya kayak pelajar-pelajar gitu kan? Enggak juga. Kalau target kami sebenarnya pangsa pasarnya, karena kita kan golongan menengah ke bawah ya, jadi golongan-golongan, karena kalau dibilang golongan elit enggak juga, karena di sini enggak ada yang spot-spot elit, karena semuanya murah, karena tiket masuknya aja murah. Murah. Jadi harapannya Sangat terjangkau. sesuai dengan Dawing Arso Dalem, wisatawan itu kalau bisa dibikin seneng, jangan dibikin susah ya, dengan harga yang cukup murah ini harapannya semua kalangan, semua golongan bisa datang ke Puncak Beji. Namun saat ini sudah mulai kita kembangkan juga, karena dengan banyaknya kunjungan itu juga pastinya ada dampak baik dan buruknya. Ketika banyaknya kunjungan itu, dampak itu akan selalu beriringan, dan kita bidik untuk saat ini mulai kita gerakkan dengan program ya pemaketan apa ya, kunjungan misalnya kayak paket outbound itu cenderung kunjungannya itu enggak begitu banyak, namun banyak ragam layanan fasilitas yang dapat dinikmati, kayak datang ke sini bisa langsung ada kegiatan, ada snack dan makannya sekalian, ada layanan yang lain, jadi satu paket dia bayarnya sekian dan sebagainya. Terus layanan seperti ini itu cenderung lebih mudah untuk mengkontrol mereka daripada ketika murah banyak ya gini tapi nggak kekontrol, akhirnya lonjakan sampah tidak keurus. Walaupun sebenarnya kita sudah menerapkan banyak tempat-tempat sampah ya, namun kesadaran masyarakat itu dengan apa ya, kesadaran sampahnya itu masih luar biasa nol. Kadang udah ada tempat sampahnya, Poin di sampingnya. buangnya di buangnya di sampingnya. Beda gini. Enggak Nggak masuk, ya udah nggak masuk. Padahal di situ sudah kita terapkan sampah itu sudah kita pilah. Ada sampah organik, non organik dan sebagainya, itu sudah ada tempatnya masing-masing. Cuman kembali lagi ke manusianya. Buangnya bukan di sini tapi di sampingnya. Ya, Budaya apa? Budaya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, betul. dicamkan. Kemudian untuk tadi kan sampah ya Pak ya. Nah Iya. itu akhirnya itu kayak ada, maksudnya dibuang ke suatu tempat yang sama, atau misal ada kayak bank sampah sendiri gitu atau bagaimana? Oke. Terkait dengan ending sampah sendiri ya. Persampahan. Ending sampah. Sampah itu TPA. memang di sini menjadi sesuatu yang apa, karena dibilang sampah ya. Iya. Namun ada yang bilang sampah itu membawa berkah. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat, karena nggak mungkin dong kita juga harus mengelola semuanya sendiri, harus kita ini. Jadi untuk pertama kita kelola sampah itu tentunya ada teman-teman yang memang di jasa kebersihan itu membawa sampah itu, yang mana sampah itu nanti akan dipilah. Yang pertama diambil yang bisa dijual terlebih dahulu, misalnya kardus, botol-botol plastik itu sudah dipilah. Terus sisanya yang masih belum kepilah, ada juga yang diangkut. Kita ada teman-teman dari warga masyarakat itu mengolah sampah itu nanti jasanya diambil setiap hari Senin sama Kamis. Jadi dalam seminggu 2 kali mereka ambil sampahnya itu, nanti di sana dipilah lagi. Setelah dipilah lagi nanti ending akhirnya ada yang yang nggak bisa diurai, kadang dibawa ke ini TPS, Oh iya. tempat pembuangan sampah kayak TPA. TPA. Karena ada kayak limbah-limbah anak-anak itu, pampers dan sebagainya kan nggak bisa diurai. Iya. Kadang bawa ke sana. Kemudian untuk over capacity-nya, pernah terjadi over capacity nggak Pak? Di sini. Mungkin Iya, setelah iya. Setelah ada Barack Obama atau presiden waktu ada Langsung- Barack Obama langsung itu membludak. Ya. over Kalau dibilang over sih over kapasitas parkir.
Oh, parkir ya. Parkir. Ya jelas parkirnya, karena kantong parkir itu yang menjadi penentu. Kalau di dalam sini, jangankan kok mau over, ini kan banyak tempat, space ruang dari ujung selatan sampai ujung utara sini sampai di puncaknya Obama itu kalau menampung 20.000 saya yakin bisa. Namun yang menjadi kantong parkir karena wisatawan itu datang nggak jalan kaki, mereka bawa kendaraan pastinya, apalagi orang jauh. Kayaknya pakai solusinya bus. kayak, maaf ya Pak menyela gitu. Iya. Mungkin untuk solusinya yang kantong parkirnya itu sendiri gimana kan overcrowding gitu. Sebenarnya Solusinya bagaimana? Sebenarnya sudah kita sudah kita bikinkan kantong-kantong parkir itu sendiri, kita bekerja sama dengan masyarakat. Jadi ada lahan-lahan kosong punya masyarakat itu sudah kita kerjasamakan dengan dasar kita dinaungi oleh Perdes yang di masyarakat itu untuk kita kerjasama, dan itu juga dalam proses pemberdayaan masyarakat juga. Masyarakat sekitar, oh ternyata ada lahan yang kosong yang biasa ditanami nggak tumbuh karena banyak tanaman-tanaman rimbun. Akhirnya kita jadikan kantong parkir. Seperti depan pintu masuk itu dulunya nggak ada tanaman yang ini, mungkin paling mentok singkong. Panen setahun singkong itu paling setahun bisa sekali. Tanaman melinjo itu kalau panen mungkin setahun sekali. Tapi dengan adanya kita kerjasama dengan masyarakat, kita jadikan kantong parkir. Panennya bisa setiap bulan itu pemilik lahan itu panen. Oh, panennya. Karena kita bagi hasilnya setiap Iya, bulan. iya. Setiap bulan dia panen kan itu. Iya. Dan lagi juga ketika ada kantong parkir tentunya banyak apa ya, usaha baru yang muncul di sampingnya, kayak dagang, warung-warung itu yang menjajakan di sana. Dan alhamdulillah itu juga membawa dampak juga ke masyarakat. Dampak positif juga ya. Alhamdulillah, walaupun ya belum optimal juga, belum maksimal karena masyarakat belum semuanya bisa kita cover. Iya, Pak. Terima kasih. Tapi mohon maaf nih Pak, hujan gitu. Apakah lebih baiknya kita Bergeser. Iya, bergeser ke lain tempat yang lebih Oke, tertutup. pokoknya jangan kemana-mana setelah iklan-iklan berikut ini. Karena hujan, jadi mari kita pindah. Kita pindah. Mas ya? Tutup kameranya tutup. Oh alah. Dadah. Kan dari wawancara yang tadi. Oke, karena tadi ada kendala hujan, jadi kali ini akan kami lanjutkan di tempat yang lebih teduh terkait wawancara tadi. Bisa dilanjutkan, Nadia? Oke Pak, untuk melanjutkan wawancara yang tadi ya Pak, untuk alur kunjungannya wisatawan yang berkunjung ke Becici itu bagaimana sih Pak? Untuk alur ya, kalau untuk alur sendiri bisa melalui beberapa ini ya, bisa secara reservasi secara online melalui aplikasi Visiting Jogja juga bisa, dan juga secara offline jika tidak ini langsung datang langsung akan tetap kita layani. Terus kalau untuk aksesibilitas tentunya Puncak Merici cukup mudah dijangkau juga. Puncak Merici ini bisa dilalui melalui Jalan Jogja Wonosari, terus bisa juga diakses melalui Jalan Imogiri. Jadi nanti Imogiri arah Bangunan Beringin. Namun juga bagi pengendara roda 2 bisa juga beberapa arah, kalau dari Pleret juga bisa, melalui Pucung mungkin hari juga bisa. Kalau dari arah timur banyak kok, kalau untuk menuju Puncak Merici ini bisa diakses melalui beberapa ini. Kemudian kalau misalnya dalam pengunjungan dalam jumlah besar nih, kalau misalkan rombongan berapa orang, itu perlu reservasi juga atau bisa langsung datang? Sebaiknya tetap kita sarankan melalui reservasi, melalui aplikasi Visiting Jogja tadi. Tapi kalau misal toh sudah sampai sini, apa boleh buat ya, tetap kita layani. Jadi kita juga mengedepankan sebuah pelayanan. Jadi ketika pelayanan itu bisa melalui offline ataupun online. Jadi on the spot juga tetap kita layani. Kalau sudah sampai sini jauh-jauh, masa nggak harus kita layani? Harus kata, oh kamu pulang dulu, harus reservasi dulu kan, nggak mungkin. Jadi ketika teman-teman itu sudah kita siarkan untuk aplikasi Visiting Jogja itu bisa diakses melalui sana. Jadi ketika buka aplikasi Visiting Jogja, klik Puncak Merici, di situ juga sudah banyak keterangan yang tertera. Jadi mulai apa saja yang ada di Puncak Merici, spot terbaiknya dinikmati mulai kapan dan sebagainya itu kita. Dan harga-harga itu juga tertera di sana.
dari harga tiket, dari harga ya harga kayak layanan yang lain, dan itu juga bisa diakses untuk sekarang karena dunia digital. Untuk pembayarannya pun cukup mudah kok. Di samping cukup murah, kita cukup mudah bisa menggunakan scan melalui QRIS. Jadi cukup mudah, cukup murah, tapi yang semangat. Oke. Mungkin segitu aja sih untuk yang manajemennya. Selanjutnya promosi akan diwawancarai oleh Mas Alfian. Baik Pak Gandhi, untuk promosi sendiri nih, bagaimana sih promosi dari Puncak Bejiji sendiri? Katanya Pak Gandhi kan tadi udah ada di aplikasi Visiting Jogja. Iya. Untuk promosi apa Pak? Untuk mekanisme promosi kita juga menggunakan menggunakan dua cara. Jadi untuk saat ini memang dunia digital dituntut karena sekarang adalah era digital. Jadi kita menggunakan promosi melalui layanan kayak aplikasi Visiting Jogja. Di situ juga menjadi salah satu bahan promosi kami. Yang kedua, kita juga menggunakan kayak blognya Puncak Bejiji, IG, ada YouTube, ada TikTok, itu Facebooknya juga ada. Dan juga tentunya kita juga masih mengandalkan dengan media promosi ini ya, melalui jaring komunikasi atau offline-nya juga kita menggandeng teman-teman pelaku pariwisata kayak Biro, Travel Agent dan sebagainya. Dan itu cenderung lebih untuk bagi saya lebih enak ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman grup di pelaku pariwisata di Indonesia. Ini kan ada beberapa komunitas grup, kita ikut serta dalam komunitas tersebut dan kita selalu menginformasikan. Dan ketika teman-teman Biro itu ketika datang ke sini dia nggak memiliki kejenuhan, karena mungkin bisa berkunjung itu dalam kurun waktu seminggu itu bisa 1, 2, bahkan 3, 4 kali pun bisa. Dan ketika datang mereka kan cenderung membawa itu rombongan, nggak bawa sendiri, cuman nggak temen kan gitu. Jadinya datang ketika teman-teman Biro itu datang ya satu rombongan, 1 bis, 2 bis kan lebih enak itu. Dan selanjutnya sih, apakah udah tersedia sih Pak kayak paket wisata untuk ke Puncak Bejiji sendiri, mungkin dari Biro Tour and Travel atau dari Puncak Bejijinya sendiri? Kalau paket-paket, alhamdulillah sudah beberapa paket yang sudah kita munculkan, kayak paket jalan, trekking juga ada, paket outbound, jadi outbound, terus ada paket adventure petualangan dengan jeep, ada jeep wisatanya juga ada, terus ada beberapa paket kayak catering. Jadi ada beberapa memang perusahaan yang pengen menikmati catering di outdoor, nanti bisa di Puncak Bejiji. Terus seperti halnya belum lama ini juga sering kali, karena untuk era-era saat ini banyak diminati ya. Ketika jenuh di kantor, mereka pengen mencari sebuah hiburan untuk merefresh teman-teman karyawan itu, ya diajak ke Bejiji, mengadakan catering, makan malam, gala dinner dan sebagainya. Dan di ending mulai dari pagi biasanya ada kegiatan outbound, terus ada nge-jeep, terus nantinya di malamnya ada kayak party gitu ya. Oke. Dan selanjutnya nih, apakah ada media partner atau kerjasama nih dengan pihak lain terkait promosi dari Puncak Bejiji sendiri? Kalau promosi kita sebenarnya dibilang bersama sih enggak, tapi cenderung ke sama-sama bekerja. Jadi sama-sama bekerja itu kita menggandeng teman-teman itu kayak blogger, kayak influencer, itu juga sering kita berkomunikasi. Biar cenderung kalau untuk dunia digital kita gandeng mereka. Jadi mereka bekerja juga untuk diri sendiri dan juga untuk kami. Kami juga ya kita persilahkan dengan konsekuensi, ya biasanya kita ketika gandeng ya biasanya bareng-bareng kita angkat Jogja, pariwisata Jogja, namun kita juga memfasilitasi biasanya, kan kita fasilitasi karena kita juga butuh konten itu untuk promosi, itu yang pertama. Yang selanjutnya juga kita juga gandeng ya kerja sama bareng sama Biro Travel Agent, kan mereka juga bekerja untuk dirinya sendiri, untuk perusahaan mereka. Namun kita selalu berpartner, bermitra, jadi kita selalu mengkomunikasikan terkait dengan paket-paket yang terbaru, yang menarik, dan mereka juga bisa menjual
Dan ketika mereka bisa berjualan, mereka akan juga mengambil hasil dari situ, dari keuntungan itu kita juga keuntungan karena teman-teman itu bisa kita layani dengan baik di sini. Yang selanjutnya nih Kak, apa sih strategi yang paling menarik atau paling banyak menarik wisatawan di antara strategi-strategi yang udah dibikin oleh Puncak BCC sendiri? Mungkin Kalau untuk strategi kita selalu asesmen terkait dengan daya minat wisatawan ya. Jadi misal waktu itu trennya tren selfie ya kita bikinkan tempat-tempat selfie. Oh untuk trennya sekarang mungkin tren nikahan kita akan bikin wedding forest. Jadi kita menyediakan tempat untuk private, untuk menyediakan untuk wedding forest. Jadi pengen nikahan di hutan kan sekarang sudah mulai marak yang cenderung kalau waktu itu sering dilaksanakan di Bali, namun kalau di Jogja ini mungkin untuk saat ini sudah mulai ya. Jadi banyak teman-teman itu sudah pengen menikmati suasana yang sakral dari suasana sesuatu hal yang hanya dilakukan ya mungkin satu kali dalam hidupnya, harapannya itu di tempat yang spesial, jadi tempat-tempat alam terbuka kan gitu. Jadi sudah ada beberapa kali penawaran untuk nikah di hutan. Cuman kita masih baru menggandeng juga untuk proses bagaimana sih ketika bukan orang lokal, jadi orang luar daerah atau sebagainya untuk bisa nikah di sini, untuk titip nikah dan sebagainya, untuk mengurus bagaimana cara prosesi akad nikah itu dengan Pak Naibnya dari sini dan sebagainya, itu kan terkait dengan surat menyurat juga. Itu baru kita proses. Nah, untuk yang terakhir nih, bagaimana sih strategi atau pemasaran untuk Puncak BCC ke depannya atau inovasi-inovasi promosi yang akan dilakukan oleh Puncak BCC sendiri? Kalau untuk strategi kita selalu mencari hal sesuatu yang baru karena dengan hal baru itu akan menjadi budaya kerja juga bagi wisatawan. Ketika ada hal yang baru tentunya akan menjadi daya tarik baru ya. Kalau untuk saat ini baru kita culik sedikit karena untuk saat ini trennya bukan tren selfie tapi tren kegiatan. Jadi lebih cenderung kita membuat paket-paket kegiatan kayak untuk saat ini cenderung ke camping. Jadi kita bangun lagi layanan untuk camping, rencana kita akan bikinkan untuk kayak banjir camp, mulai kayak big camp, motor camp, camper van dan glam camp. Tentunya itu baru kita proses, kita godok dan harapannya kita bisa memfasilitasi teman-teman yang pengen camping. Karena di sini walaupun di hutan, tapi dengan layanan itu ya tidak kalah dengan mungkin ini ya tidak terlalu jauh karena kita camping kok sudah penerangannya juga sudah siap, toiletnya juga insya Allah siap, warung-warung untuk kulinernya juga siap. Jadi walaupun di alam untuk camping, namun semuanya bisa tersedia. Jadi hutannya ketemu, campingnya juga tidak susah. Jadi untuk camping keluarga pun nyaman. Mungkin kalau dari promosi gitu aja sih Pak Gandhi. Mungkin bisa kembali ke Yuda. Ada pertanyaan sedikit sih Pak. Tadi kan sempat diutarakan kayak menggandeng video kreator, konten kreator gitu-gitu. Nah itu contohnya siapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau contoh banyak sih mas sebenarnya. Kalau untuk konten kreator kayak teman-teman blogger itu kayak akun-akunnya akun-akun IG-nya ya yang cukup ternama juga yang follow-nya banyak kayak Jogjaku, kayak blog Jogja, ya banyak sih teman-teman itu. Kebetulan teman-teman master kita kan masuk dalam sebuah wadah juga lintas komunitas istimewa berwisata di DIY. Jadi di situ ada beberapa komunitas yang mana memang dunianya pengen berpartisipasi untuk mengembangkan pariwisata di DIY. Jadi alhamdulillah melalui mereka kita berkomunikasi, tentunya juga mereka yang menganggap kita sebagai saudara juga karena sekomunitas organisasi. Mungkin maaf ya gitu. Mau tanya tadi kan di setiap pohonnya di Puncak BCC ini ada kayak kertas kuning, ada nomor-nomor. Itu maksudnya gimana ya Pak? Kok bisa sampai ribuan gitu? Ya, kalau itu kan sebagai langkah digitalisasi dari Dinas Kehutanan. Harapannya nanti ke depan Dinas Kehutanan juga pengen modern juga dong dengan era digital ini. Kemarin mencatat jumlah batang pohon yang ada di dalam kawasan RPH itu di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan di DIY itu
semuanya pengen diberikan nomor. Jadi nomor itu nanti akan diberikan barcode dan teman-teman bisa mengakses QR code itu. Nah, tinggal scan saja, dia akan tahu ini tanaman apa, usianya berapa, fungsinya seperti apa, lingkar berapa, panjang tinggi berapa, dan sebagainya. Jadi lebih detail. Harapannya nanti ketika didigitalkan, teman-teman itu akan lebih mudah untuk edukasi lah, pembelajaran. Jadi menambah minat literasinya. Jadi bagi anak-anak yang mana ketika di kota kan jarang sekali untuk mengenal tanaman apa sih seperti ini, karena kan bingung juga mengenalkan hutan ini dengan berbagai jenis tanaman dan manfaat dan juga fungsinya. Jadi Punjak BJJ ini juga mulai mengikuti era-era digitalisasinya juga gitu. Harapannya juga pengen belajar terus, karena intinya adalah belajar dan belajar, karena kita isinya cuma pengen belajar saja. Kalau nanti belajar mengikuti lah. Ada kemudian Mungkin kalau dari aku selama beroperasi ini ada gak kayak masalah internal maupun eksternal yang terjadi di Punjak BJJ sendiri, Pak? Kalau untuk masalah sebenarnya semua ketika dipikirkan ada masalah. Jadi masalah itu bagi saya sendiri selaku pengelola tidak pernah berpikir itu akan menjadi sebuah masalah, tapi bagaimana menangkap masalah itu akan menjadi sebuah peluang dan juga potensi. Kalau kita berpikir masalah, kita nggak akan pernah maju. Karena ketika kita lahir saja sudah menjadi masalah. Kenapa kita dilahirkan menjadi warga masyarakat yang notabene warga masyarakat miskin? Kenapa kita terlahir di gunung? Kenapa saya nggak dilahirkan di kota, jadi hanya Pak Presiden yang notabene orang memiliki banyak harta? Kan lahir aja jadi masalah. Kalau orang berpikir masalah itu setiap apapun yang kita lakukan pasti ada masalahnya. Namun saya jarang berpikir masalah. Saya ketika menjadi sosok pelaku pariwisata, kita harus berani berpikir gila. Karena tidak ada orang gila itu yang memiliki masalah. Mungkin seperti itu. cukup. Baik, kami kira cukup untuk sesi wawancara kali ini. Baik pertanyaan tentang profil, pertanyaan tentang manajemen maupun pertanyaan tentang promosi pariwisata. Nah, kami sudah dapat insight banyak nih dari apa yang kita bincangkan kali ini, Pak Gandhi. Ya. Terkait bagaimana sih Punjak BJJ itu tujuannya seperti apa, terus perkembangannya ntar untuk sumber daya masyarakat sekitar bagaimana, terus pembangunan berkelanjutan nanti bagaimana, itu kami sudah dapatkan semua. Jadi untuk itu kami ucapkan terima kasih yang banyak pada Pak Gandhi selaku pengelola destinasi wisata Punjak BJJ ini. Nah, dari kami sendiri, kami kira cukup untuk wawancara kali ini. Untuk itu semoga wawancara kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga para penonton nanti bisa dapat ilmu tentang Punjak BJJ ini, bisa menarik minat kunjung wisatawan yang lebih banyak lagi ke Punjak BJJ ini. Dari kami sekian, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you, bye-bye. Dadah.